Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya semalam, Bapak Ibu, bahwa saat ini adalah saatnya saya untuk mengganggu waktu dan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Oke. Langsung aja. Jadi semalam itu ada format yang saya post. Nah, inilah dia. Ini kita gunakan sebagai acuan untuk pengisian nilai rapot semester 6 kelas 9 ya. Khusus ini untuk yang kelas 9 aja dulu yang kita bahas. Nanti untuk yang kelas 78 akan saya buat di grup yang lain. Nah, jadi sini yang kita gunakan sebagai acuan untuk penilaian rapot semester 6 dan SKU yang nantinya akan dibagikan pada tanggal 5 Juni ya, berdasarkan surat edaran itu. Jadi, dan seharusnya rapot semester 6 itu harus sudah kelar dari 18 April. Sementara ini tanggal berapa nih? 13 Mei ya. Nah, jadi kita udah telat sekali, so kita gunakan waktu yang singkat ini untuk bekerja secara maksimal. Nah, di sini saya buat format, sebenarnya dari official dari dinas tuh nggak ada. Jadi ini semalam baru saya buat, baru kelar. Nah, gunanya supaya apa? Supaya untuk membantu. Jadi ini udah saya buat sesimpel mungkin untuk mempermudah kerja Bapak dan Ibu guru mapel yang di SMP kelas 9 khususnya. Jadi tinggal apa ya? Oke, saya jelaskan aja sedikit. Di sini bukan saya pinter, enggak. Saya cuma sharing supaya nanti ketika Pak Yayasan minta pertanggungjawaban nilai, ya udah kita tinggal serahkan. Nah, ini Pak, ini dari sini asalnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita mulai dulu. Yang pertama yaitu nilai pengetahuan. Di sini saya buat menjadi 2. Di sini saya langsung kita masukkan itu adalah nilai rata-rata. Di sini saya bagi 2. Yang pertama tugas dan PR. Dan di sini untuk ulangan harian. Nah, yang Bapak Ibu masukkan di sini adalah untuk langsung nilai rata-ratanya aja. Rata-rata dari mana, Bu? Nah, rata-ratanya itu berasal dari, mungkin kalau Bapak Ibu ingat itu kemarin kan ada format yang dikasih dari yayasan. Atau kalau Bapak Ibu ingat waktu kita rapat sebelum COVID kemarin itu saya udah jelasin bahwa Bapak Ibu silahkan buat format nilai sendiri kalau nggak paham dari format yang dikasih sama Bapak. Nah, mungkin saya percaya dan saya yakin Ibu Bapak Ibu semuanya punya format penilaian masing-masing sendiri gitu ya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya untuk pengetahuan itu saya buat 3 nilainya, yaitu dari harian, PR tugas, dan formatif. Nah, tapi karena saya buat aja 2 di sini biar lebih simpel aja. Jadi untuk kalau saya pribadi ya, tugas dan PR ini saya gunakan, saya masukkan itu nilai rata-rata dari harian dan tugas. PR itu jadi saya satukan jadi satu, rata-ratanya ini yang saya letakkan di sini. Oke, langsung aja ya contoh penilaiannya. Misalnya si Ama nih, di rata-rata di nilai saya tuh dia rata-rata untuk harian dan tugas itu semuanya rata-ratanya 88. Contoh. Oke. Kemudian di kelas 9 itu saya udah buat ulangan harian 2 kali ya untuk bab listrik dinamis dan statis, lalu bioteknologi. Kemarin saya cuma 2 kali aja ulangan harian. Dan itu rata-ratanya kita buat sini 65. Di nilai saya buat 65. Nah, jadi nah di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kolom yang berwarna sampai ke bawah. Ini adalah kolom yang udah saya tuliskan, udah saya buat rumusnya. Jadi ya udah Bapak Ibu tuh fokus mengisi nilai yang kolom-kolom yang putih-putih ini aja. Selebihnya yang berwarna-warna ini sampai ke bawah itu udah saya buat rumusnya. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan nilai otomatis dia akan keluar. Jadi ya udah lebih simpel kan. Nah, itu deh. Nah, lalu kemudian keterampilan. Kita masuk ke keterampilan. Di sini saya bagi 2, ada praktek, ada ulangan harian. Nah, di sini praktek, anggap aja si Ama itu saya buat di sini, di draft saya itu 75. Nah, lalu ulangan harian 2 kali itu saya ambil nilai keterampilannya itu 70. Oke. Nah, langsung ya di sini rata-ratanya untuk keterampilan 72,5. Nah, di sini rata-rata untuk pengetahuan nilai 77. Oke. Nah, lanjut di sini yang ketiga ada NPTS, itu adalah nilai untuk tengah semester. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ketika pertengahan Maret itu seharusnya kita udah ada ujian tengah semester, tapi karena ada COVID, jadi soal-soal itu saya bagi guru wali kelas membagikan soal-soal itu dibawa ke anak-anak pulang. Jadi mereka ngerjakan di rumah. Dan ada beberapa orang yang udah mengumpulkan ke saya, itu saya letakkan di kantor. Jadi anggaplah mereka sudah mengumpulkan dan Bapak Ibu sudah menilai. Nah, contoh, oke. Jadi di sini untuk tengah semester ya Bapak Ibu, ada nilai pengetahuan dan keterampilan. KI 3 ini pengetahuan. KI 3 ini pengetahuan, lalu yang KI 4 ini untuk keterampilan. Oke, coba contohnya kita masukkan aja nilainya 77 untuk pengetahuan dan 78 untuk keterampilan. Lalu lanjut ke NPAS. NPAS ini adalah nilai untuk akhir
semester. Jadi seharusnya kita setelah UTS, seharusnya ya kalau misalnya nggak ada COVID nih, kita UTS dulu, lalu ada ujian UAS, akhir sekolah, ujian akhir sekolah nih nanti nilainya di sini, ya. Akhir sekolah, setelah itu lalu UN kan, UN. Nah, biasanya setelah UN itu nanti ada lagi ujian semester dari sekolah. Nah, anggap aja ujian akhir sekolahnya itu yang ini, dan kita anggap kita sudah melaksanakannya. Jadi contoh, untuk pengetahuan kita buat aja nilai 77, lalu praktiknya 76. Nah, ini contoh ya Bu, kalau kita buat aja 77 gitu dulu. Nah, lalu muncullah di sini nilai rapot untuk semester 6, yang ini untuk pengetahuan dan untuk keterampilan. Nah, inilah dia. Nah, nilai ini, yang dua ini, yang untuk kayak pengetahuan dan keterampilan, inilah yang akan dimasukkan untuk nilai rapot semester 6. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kemarin semester 1 kan ada format, ini saya tunjukkan di sini ya. Jadi nilai ini nanti, nah nilai ini, rapot mana tadi? Oke. Nah, nilai rapot inilah nanti yang KI 3 dan KI 4. KI 3 itu dimasukkan ke nilai ini. Nilai yang di sini, pengetahuan, untuk yang dirapot. Lalu, keterampilan yang ini, nilai rapot yang 74,8 itu dimasukkan ke nilai keterampilan. Jadi, nilai inilah, khusus yang ini saya buat aja deh. Kita ganti warnanya jadi warna, oke, hijau aja deh. Oke, hijau deh. Nah, jadi, yang raport semester 6 ini nanti yang Bapak Ibu isikan ke format raport yang nantinya Bapak Ibu serahkan kepada wali kelas, dalam hal ini adalah Pak Septian. Jadi nilai raport ini nanti Bapak Ibu pindahkan untuk pengetahuan ke sini, lalu buat predikat, lalu buat deskripsi. Ingat, deskripsinya itu adalah deskripsi untuk KD semester 2. Oke, Bapak Ibu jangan lupa. Lalu buat predikatnya, lalu yang untuk yang keterampilan juga pindahkan ke sini, lalu buat predikatnya sesuai dengan KD semester 2. Mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Oke. Sampai akhir si Zaki 20 siswa, lalu nanti setelah selesai ini silakan Bapak Ibu kirimkan ke Pak Septian untuk agar beliau bisa menyelesaikan rapot untuk semester 6-nya. Oke. Nah, kita lanjut ke sini lagi ya. Jebret. Oke. Sudah dapat nilai rapot, maka dari sini, ini udah saya tuliskan. Jadi gini ya Bu, saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu, yang udah saya buat berwarna sampai ke bawah ini adalah sudah ada rumusnya. Jadi kalau Bapak Ibu fokus ke sel-sel yang berwarna putih ini, jadi yang Bapak Ibu kerjakan hanya memindahkan nilai aja yang kemarin udah selesai formatnya, itu tinggal Bapak Ibu pindahkan aja ke yang putih-putih ini sesuai yang ada gitu. Dan yang ini seharusnya nggak ada, diada-adakan. Sebenarnya sih ada, cuman udah di sekolah dan kita belum ada waktu untuk memeriksa itu kan. Jadi anggap aja mereka sudah mengumpulkan dan ada nilainya. Oke, nah kita lanjut dari sini, dari nilai raport. Jadi dari dinas itu kan Bapak Ibu, oke nanti dulu deh. Nah, habis dari raport ini maka muncullah nilai akhir. Nilai akhir ini nanti yang saya gunakan untuk persentase memasukkan nilai ke lembar SKU. Nah, itu dia. Ini dia, dapatlah nilai akhir yang saya ambil dari 70% nilai di KI 3, pengetahuan, saya ambil lalu dijumlahkan dengan 30% dari nilai pengetahuan. Inilah dia totalnya, nilai akhir dia. Nah, kemudian yang ini adalah, jadi selesai ya, sampai sini udah selesai ya masalah raport kita dan tanggung jawab Bapak Ibu ke wali kelas. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ketika dapat nilai akhir, jadi Bapak Ibu dari dinas itu, dari rayon kita ya 05, dari situ mereka buat kayak apa ya, kesepakatan bahwa nilai SKUN itu berasal dari 80% nilai anak-anak yang ada dari kelas 7 sampai kelas 9, artinya dari semester 1 sampai semester 5, itu dirata-ratakan, nah diambil 80% dari situ, lalu dijumlahkan dengan yang ini, nilai 10% dari nilai akhir, ya. Artinya nilai akhir ini dari nilai semester 6, ya, 10% diambil dari sini, inilah dia totalnya 7,6 sekian, lalu ditambah lagi dengan 10% dari nilai ujian sekolah. Kalau di format Ibu nanti di sini ada nilai ujian semester tulisannya, itu tolong diedit lagi jadi nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah itu adalah nilai ujian anak-anak yang terakhir kemarin yang soalnya dari dari rayon. Nah, itu juga mereka udah pada ngumpul tuh di sekolah, cuman itu tadi kayaknya butuh waktu lagi kan untuk ngumpulkan, nggak mungkin Bapak Ibu harus ke sekolah lagi meriksa
lembar jawaban mereka lagi. Nah, jadi anggap aja mereka sudah mengumpulkan kertas itu dan sudah diperiksa oleh Bapak Ibu. Nah, jadi kita buat contoh di sini nilai dia, karena itu soal dibawa pulang ke rumah, jadi anggaplah dia bisa cek Google, dia ngerjain di rumah, jadi skornya itu tinggi lah. Anggap dia dapat 90. Oke. Maka dari sini dapatlah dia 10% dari nilai ujian tersebut, dapat skornya 9, lalu dari sini, nah ini adalah nilai ujian sementara. Sementara artinya tadi yang seharusnya kan rumusnya 10% ini ditambah 10% dari nilai ini ditambahkan dengan 80% dari nilai semester 1 sampai semester 5. Nah, waktu di kelas 7 sampai semester 1 kelas 9. Nah, nanti ya udah, inilah dia nilai yang 10% tadi yang ini dijumlahkan dengan ke sini. Dapatlah skornya 16,6. Nah, coba kita bayangkan contoh kasusnya misalnya kayak Rio atau Rifai ya, yang kita tahu bahwa mereka tuh agak lemah ya. Contoh satu lagi Nurlela sama Julfitra. Oke, nah anggaplah mereka itu yang nilainya di rapot dari kelas 7 sampai kelas 9 semester 1 itu nilainya pas-pas KKM. Misal, dia dari semester 1 sampai semester 5 itu di rapot nilai, contoh di sini IPA ya Bu, Pak, Bu. Nah, di sini ada IPA. Nah, contoh misalnya dia skornya itu rata-ratanya itu 5 semester cuma 70. Oke, saya tuliskan di sini 70. Contoh ya, Bu. Pak. Pak, Bu. Oke. Jadi misalnya rata-rata dia 70. Nah, 80% dari 70 itu adalah 56. Jadi 56 ini nanti yang kita jumlahkan ke 16,6 sekian ini. Jadi kalau kita jumlahkan, maka skor si anak tadi di SKHU itu adalah 72,6. Nah, inilah dia. Jadi inilah yang di SKHU, ini yang di rapot. Ya kan? Sementara semalam saya pagi itu baru ditelepon sama Pak Yayasan, dia cuma pesan gini, Bu Nurul tolong nilainya yang cantik-cantik ya, kata gitu. Artinya bayangkan jika di sini nilai ini aja kita buat rata-rata 7 aja, anak-anak masih dapat skornya 72,6. Jadi saya nggak usah harus memerintahkan Bapak Ibu gimana supaya anak-anak ini bisa dapat skor 8 atau minimal yang bagus lah, yang bisa di atas 7 gitu. Saya nggak perlu kasih batasan, pokoknya dari nurani Bapak Ibu aja. Sebenarnya kalau kita ya contoh, misalnya kayak Nurlela, Rifai, Rio, Ijol gitu kan. Apalagi si Bawi, si Egi yang malesnya luar biasa. Nah, kita pasti nggak rela sih dapat ngasih mereka nilai 80, apalagi kalau dilihat dari tugas daring kemarin itu ada yang ngumpul, ada yang enggak gitu kan ya. Cuman saya gini aja, jangan fokus ke mereka yang nggak bisa ditolong. Jadi pasti Bapak Ibu tahu siapa yang aktif, siapa yang enggak. Dan pasti nilainya yang beda, siapa yang aktif, siapa yang enggak. Itu pasti beda. Nah, jadi saya serahkan aja ke Bapak Ibu gimana sistem penilaiannya. Apakah Bapak Ibu buat misalnya terendah 80, jadi kayak yang rajin misalnya si Adina Devi, kalau yang terendah 80, jadi minimal dia bisa, dia untuk DEV itu bisa berapa ya? 92 atau 93 atau 95 gitu. Nah, pokoknya pasti kan hanya Bapak Ibu yang tahu aktifnya mereka di kelas itu gimana, kemampuan mereka di kelas itu seperti apa, dan keaktifan mereka ketika belajar daring itu seperti apa gitu. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi nggak usah mikir lagi. Dia tuh nggak pernah gimana kalau misalnya dia nggak pernah gini gitu. Ya udah, nggak usah. Pokoknya kita sedang menolong anak-anak ini supaya nanti ketika dia bawa itu nilai ke sekolah minimal dia bisa lolos di negeri gitu. Artinya ya inilah cara kita tugas terakhir kita supaya anak-anak ini bisa melanjutkan lah gitu. Sebenarnya sih nggak rela juga sih ya, kita tahu masa yang malas dapatnya sekian gitu. Mereka, dan saya rasa cuman generasi tahun ini ya yang di rumah tuh bisa tiktokan aja tapi dapat predikat lulus gitu, tiba-tiba nilainya udah ada gitu, padahal di rumah cuman main handphone doang gitu. Padahal perjuangan kita dulu kayak mana. Oke, dah, gak usah curhat. Pokoknya sorry curhat ya. Jadi pokoknya ya udah, saya serahkan aja ke Bapak Ibu. Ini bukan lagi soal gimana
yang ini males, yang ini rajin, yang ini nggak usah. Pokoknya gimana caranya supaya anak-anak ini nanti ketika membawa nilai itu bisa mendaftarkan ke sekolah negeri. Itu aja deh. Jadi, dan pesan dari Pak Hasan juga semalam bilang bahwa kalau bisa nilainya cantik ya gitu. Cantiknya gimana tuh saya nggak ngerti. Pokoknya yang tahu gimana, Bapak Ibu yang tahu gimana kemampuan anak-anak itu. Jadi makanya di sini saya buat rumus itu, saya buat rumus ini. Jadi nanti yang saya perlukan itu adalah yang ini. Ya, jadi nanti yang ini, nilai ini yang saya perlukan. Jadi nanti di hari Jumat itu saya harus kembali lagi ke sekolah ngerekap nilai raport mereka dari semester 1, semester 5. Nah, itu tugas saya nanti di hari Jumat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau bantu saya, silakan datang nanti ke sekolah jam 9 gitu ya. Oke. Nah, jadi itu nanti tugas saya, dan yang saya butuhkan dari Bapak Ibu guru mapel yang masuk di kelas 9 itu hanya nilai ujian sekolah sementara ini. Nanti saya jumlahkan ke hasil rekap saya yang saya ambil dari nilai raport mereka. Itulah nanti saya laporkan untuk nilai SKU yang saya akan laporkan dalam waktu dekat ini ke dinas, seperti itu. Nah, jadi sampai di situ aja. Kira-kira kalau ada pertanyaan boleh langsung japri saya. Mohon ditindaklanjuti. Sebenarnya nggak ada batasan harus selesai tanggal berapa, tapi di tanggal 18 Mei nanti saya harus menyerahkan nilai ini ke Pak Yayasan. Jadi saya minta ke Bapak Ibu, kira-kira gimana ya? Kalau hari Sabtu jam 9 bisa ya Pak Bu ya? Karena kan tinggal masukin nilai yang udah ada aja gitu. Jadi kasih saya waktu 2 hari dari Sabtu sampai Minggu untuk mengerjakan ini semua, supaya hari Senin saya bisa langsung menyerahkan ke Bapak gitu. Saya minta tolong, I need your help. We have to work together supaya ini kelar, karena kita udah telat banget. Dan itu tanggal 5 Juni itu kita harus kasih mereka itu nanti pengumuman ke mereka, dan di hari yang sama saat itu kita juga harus menyerahkan SKHU ke anak-anak gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu tolong bantuannya semaksimal mungkin, harap segera ditindaklanjuti. Saya harap sih hari Sabtu ya Pak Bu ya, hari Sabtu ini tanggal berapa ya? 16, oke. Tanggal 16 Mei jam 9 saya harap Bapak Ibu sudah menyerahkan. Langsung aja post di grup tersebut, jadi nanti saya sama Pak Septian bisa langsung download di grup itu ya yang udah saya buat. Nah, jadi saya minta tolong ini kayak kontribusi saya, gitu deh. Pokoknya saya minta tolong ke Bapak Ibu, harap segera ditindaklanjuti, kerjain supaya kita sama-sama bisa menyelesaikan dengan baik gitu ya. Oke. Kenapa yang kelas 9 dulu? Karena ya itu tadi, karena waktu kita tuh deket ya. Kita kalau jadi tuh masuk tanggal 1 Juni. Lalu pengumuman tanggal 5 gitu kan. Kan nggak mungkin di situ pengumuman, situ kita sibuk ngurusin ini lagi gitu. Saya rasa kalau bisa sebelum lebaran ya udah kelar sih. Atau minggu ini terakhir udah kelar gitu. Jadi biar saya menyelesaikan langsung untuk nilai SKU bersama Pak Septian dan oke, udah gitu deh. Nah, baiklah sampai di sini. Kalau ada Bapak Ibu yang kurang jelas juga, boleh chat saya langsung. Baik, saya mohon kerjasamanya. Sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon segera dikerjakan. Baiklah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.